Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madadda wa syukru lillahi ala al-in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu wa salam ala khatiril aidi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah serta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Al-Barakah semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya jualah kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama thalabul ilmi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali taklim kita, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah memahami ilmu-ilmu agama sekaligus mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nadi doa al-qabul li syafaati Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan bahasan sekarang di bab baru yaitu sholatul khauf, bab sholatul khauf. Bab tentang sholat dalam keadaan genting, sholat dalam keadaan dulu zaman Nabi ketika peperangan. Ya, kita kemarin sudah bahas tentang sholat Jumat. Nah, sekarang kita bab baru yaitu tentang sholatul khauf, sholat yang dalam keadaan ketakutan. Jadi sholat ini turun ketika tahun ke-6 Hijriah. Karena tahun kelima itu belum ada sholat dalam kondisi ketika perang. Itu sebabnya ketika pada waktu perang Khandaq, yaitu perang Parit, ya, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, Nabi Muhammad pernah tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya pada waktunya. Ya, ketika waktu zuhur, sahabat memberitahu kepada Nabi, ya Rasul, mari kita sholat. Nabi menyatakan nanti dulu kita sholatnya. Setelah asar juga begitu, nanti dulu kita sholatnya. Waktu maghrib juga seperti itu, waktu isya seperti itu juga. Sampai tengah malam baru Nabi kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan, ya. Kemudian qomat sholatnya, mengqadha sholat zuhur, asar, maghrib, isya ketika tengah malam, setelah berlalu tengah malam. Kenapa Nabi tidak melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya tepat waktu itu? Karena saat itu kondisi genting. Saatnya Nabi karena dikepung oleh orang-orang musyrik Mekah dibantu dengan orang Yahudi, ya, yang ada di Madinah, mengepung Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sholat, takut beliau kemudian ya Madinah diserang mendadak, nggak siap, kalah Madinah. Nah, itu sebabnya Nabi baru sholat ketika sudah tengah malam, saat yang orang-orang yang mengepung itu sudah tertidur, baru Nabi sholat. Nah, kondisi ini ketika belum turun ayat tentang perintah sholat dalam peperangan yang disebut dengan sholatul khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum al-ayat. Ya, ini kita bahas yaitu tentang sholat khauf, ya. Jadi 1 tahun setelahnya, karena perang Khandaq itu tahun ke-5 Hijriah. Nah, kemudian 1 tahun lagi, ya. Nah, itu ada
perang namanya Dzatur Riqa, ya. Nabi Muhammad memerangi orang-orang Badui, orang-orang musyrik Makkah yang di pedalaman, ya, yaitu dari Bani Ammar, dari Bani Sa'labah, dan dari Bani Muharib, ya. Mereka banyak sekali mengganggu orang-orang Islam yang tinggal di sana, ya, karena orang Islam baru sedikit. Kemudian yang muslimin ini disiksa, ya, oleh mereka orang-orang yang kafir ini. Nah, Nabi kemudian melakukan peperangan yang disebut dengan Dzatur Riqa ini. Peristiwa perang Dzatur Riqa ini yang kemudian nanti memunculkan ada syariat, yaitu perang sholat dalam kondisi berperang. Nah, Nabi Muhammad itu mempraktekkan cara sholat ketika peperangan itu bermacam-macam caranya, ya. Paling tidak ada 6 pola, 6 cara yang dilakukan oleh Nabi ketika melaksanakan kondisi sholat ketika dalam peperangan, ya. Nah, kita bahas pola yang pertama. An Shalih bin Khawwat, dari Shalih bin Khawwat radhiyallahu anhu, amman shalla ma'an nabi, yaitu diriwayatkan dari orang yang sholat bersama Nabi yauma dzatir riqa, ketika perang Dzatur Riqa, sholatal khaufi, yaitu sholat dalam waktu keadaan genting. Yaitu anna ta'ifatan min ashabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya satu golongan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sofat ma'ahu, membuat satu barisan bersama Nabi, wa ta'ifatan wijahal adui, sedangkan yang satu barisan menjaga musuh. Jadi caranya itu, ya, dibuat 2 kelompok, ya. Kelompok pertama sholat bersama Nabi, kelompok yang kedua itu nggak ikut sholat tetapi menjaga, ya. Misalnya ada musuh di sebelah timur misalnya, maka yang satu kelompok sholat bersama Nabi, yang sebagiannya itu kelompok yang lain jaga-jaga musuh. Jadi pakai senjata, bawa senjata sambil berjaga-jaga gitu, ya. Nah, fa shalla bil ladzina ma'ahu raka'atan. Nabi sholat 1 rakaat dengan kelompok yang pertama tadi. 1 rakaat, cuman 1 rakaat sholatnya, ya. 1 rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, kemudian masuk ke rakaat yang kedua ketika Nabi berdiri, wa atammu li anfusihim, orang yang sholat kelompok pertama tadi itu sholatnya ketika rakaat kedua, mereka kemudian menyempurnakan sholatnya. Jadi Nabi masih berdiri rakaat kedua, ya, mereka sudah tidak ikut dengan Nabi. Jadi sholatnya caranya itu begitu, ya. Rakaat kedua, orang yang makmumnya ini kemudian niat mufaroqoh, berpisah dengan imam. Niat mufaroqoh, melanjutkan sholat sendiri, ya. Jadi sholatnya kemudian dipercepat, ya. Nah, ini konteksnya ketika sholatnya itu dikosor. Sholat cuma 2 rakaat, bahkan 1 rakaat, 1 rakaat. Tapi kalau sholatnya nggak dikosor, sholat zuhur berarti 2 rakaat. Jadi 2 rakaat bersama Nabi, setelah kemudian misalnya sholat zuhur misalnya, ya, 2 rakaat. Nah, nanti rakaat ketiga dan keempat, sahabat itu yang jadi makmum itu meneruskan sendiri sholatnya. Jadi sholat sampai nggak ikut Nabi. Jadi Nabi masih berdiri saja. Di rakaat ketiga itu Nabi berdiri saja. Yang jadi imam itu berdiri. Nah, sampai selesai sholat, ya. Wa atamu li summa sorofu, ya. Kemudian kalau sudah sampai selesai, misalnya sampai 2 rakaat kalau sholatnya qashar, atau 4 rakaat sampai selesai 4 rakaat, summa sorofu, kemudian dia bubar. Artinya apa? Pergi ke orang yang jaga tadi. Kan satu kelompok nggak ikut sholat, gantian, ya. Yang sudah selesai sholat kemudian berjaga-jaga, ya, menjaga musuh. Fasafu jahal adui, ya. Mereka berbaris, ya, untuk menghadang musuh, ya. Jadi menjaga-jaga. Wajahat at-taifatul ukhra, orang yang tadi tidak ikut sholat, yang tadinya berjaga-jaga menghadapi musuh, balik pergi ke Nabi, ya, di belakang Nabi baris ikut sholat. Nabi pada saat itu kalau rokaatnya pertama dan kedua, maka berarti Nabi rokaat kedua, sahabat yang belakangan ini berarti baru rokaat pertama, ya. Fasholla bihim ar-rokaatal lati bagiyat, maka orang-orang itu sholat dengan Nabi rokaat yang kedua. Ya, jadi sahabat yang baru jaga kemudian ikut sholat kan berarti baru pertama, ya. Tsumma sabata jalisan, kemudian Nabi kalau hanya 2 rakaat, Nabi duduk saja.
Jadi mereka baru 1 rakaat, ya Nabi kan kemudian tahiyat akhir nih. Nah, mereka sahabat yang sudah baru 1 rakaat itu langsung berdiri, nambah 1 rakaat, tapi Nabi posisi masih duduk, ya. Jadi Nabi masih duduk. Sahabat itu tsumma wa atammu li anfusihim, sahabat ini kemudian meneruskan sholatnya karena tadi ketinggalan 1 rakaat bersama Nabi, ya, tsumma sallama bihim, kemudian baru salam bersama Nabi. Nah, ini contoh sholat yang pertama, model pertama sholatnya itu jadi 1 rakaat 1 rakaat. Nabi tadi 1 rakaat bersama orang yang sholat dari awal, ya, kemudian yang 1 rakaatnya dengan makmum yang belakangan, ya. Nah, caranya mereka kemudian meneruskan sendiri, ya. Yang pertama tadi meneruskan sampai selesai salam, nggak ikut Nabi salamnya, ya. Salam langsung balik, ya, menuju ke tempat di mana pasukan yang berjaga-jaga itu berada, ya, gantian menjaga. Yang menjaga ikut sholat dengan Nabi baru 1 rakaat dia nerusin. Tapi Nabi nunggu sampai orang ini selesai, makmumnya sampai selesai, tahiyat, baru salam bareng dengan Nabi Muhammad. Nah, ini sholat khauf, ya, model pertama, ya, yang disebut dengan sholatul khauf dzatur riqa, ya. Sholat khauf yaitu ketika dzatur riqa, perang dzatur riqa. Disebut dzatur riqa itu adalah dzatur riqa itu artinya yang punya sobekan. Sahabat ketika perang Dzatur Riqa ini itu dalam kondisi cuaca Mekah sedang panas-panasnya, panas sekali. Madinah panas sekali, ya. Jadi sangat panas, ya, cuaca saat itu, ya. Di sisi lain Nabi Muhammad dan muslimin itu dalam keadaan paceklik, nggak ada bahan makan, ya. Mereka itu sampai-sampai disebutkan di dalam hadis itu, ya, mereka makan itu pakai kurma, itu kurmanya cuman nggak dimakan gitu, tapi diemut apa? Jadi nggak dimakan, kalau dimakan kan sempat habis, cuman diemut doang, saking nggak adanya makanan, ya. Kendaraan itu 1 onta itu dinaiki 7 orang. 1 onta dinaiki 7 orang. Gimana kuat ontanya? Yang enggak, maksudnya itu gantian. 7 orang itu bergantian, ya. Jadi gantian 1 onta. 2 jam gantian 1 orang lagi. Gantian 1 orang lagi. Itu. Jadi 1 onta 7 orang. Saking enggak adanya. Itu sebabnya maka disebut dzatur riqa karena medan yang berat, ya, medannya berat, kemudian batuannya panas, ya. Batu cadas kena sinar matahari terik kan panas, maka sahabat itu sampai kakinya, ya, jadi yang pakai sepatu itu sampai kakinya itu saking panasnya kakinya sampai melepuh, ya, jadi sampai melepuh sehingga kemudian sampai kuku-kukunya itu sampai tanggal, kuku jari-jari kaki itu, ya, itu saking melepuhnya itu sampai tanggal sehingga kemudian dibalut pakai sobekan pakaiannya itu. Itu sebabnya disebut dzatur riqa, ya, karena para sahabat membalut kakinya itu dengan sobekan pakaian. Itu disebut dzatur riqa itu. Nah, kondisi ini sangat berat lah bagi muslimin, ya. Sudah nggak ada makanan, kendaraannya terbatas, ya, ditambah lagi cuaca sangat panas tadi itu. Tapi yang utama apa? Nabi Muhammad tetap diperintahkan untuk sholat, ya, sholat, bahkan sholatnya berjamaah, tidak kemudian sholat sendiri aja deh, enggak. Sholatnya tetap berjamaah dalam kondisi berperang, ada musuh di depan, ya. Kemudian ketika waktunya sholat harus sholat dan itu dilakukan dengan berjamaah. Ini artinya apa? Kondisi yang genting seperti itu saja tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah, apalagi kalau kondisinya biasa-biasa saja.
Nah, kemudian kita nggak sholat, tadi ya udah nggak ada makanan, kendaraan, 1 onta 7 orang, ya kondisinya panas, tetap ada di depan ada musuh yang siap menyerang, Nabi tetap diperintah untuk sholat berjamaah. Nah, inilah yang dijadikan dalil antara lain ya oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa menyatakan sholat berjamaah itu wajib. Karena apa? Karena Nabi dalam kondisi perang saja tetap diperintah untuk jamaah, apalagi kalau tidak dalam kondisi genting, ya tidak dalam kondisi menakutkan, ya tentu lebih wajib lagi berjamaah itu. Ya, nah baik, ini yang pertama yaitu model ya yang disebut dengan sholatul khauf dzatur riqa. Nanti ada model yang kedua, hadis kedua ini, wa ani ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berperang dengan Nabi qibala Najdin, di arah kota Najd, ya Najd. Fawazainal aduwa, maka kami menghadapi musuh. Fasofafnahum, maka Nabi kemudian membuat barisan ya kepada mereka. Artinya dibuat barisan untuk menghadapi musuh tadi itu sembari melaksanakan sholat. Faqoma Rasulullah, Nabi kemudian berdiri, fasolla bina, dan sholat bersama kami. Faqomat ta'ifatun ma'ahu, satu barisan, satu kelompok sholat bersama Nabi. Wa akbalat ta'ifatun alal adwi, sedangkan yang pasukan, satu kelompok lainnya itu yang menghadapi musuh. Maksudnya berjaga-jaga menghadapi musuh. Waroka'a, dan Nabi kemudian rukuk biman ma'ahu, dengan orang yang ikut sholat bersama Nabi. Wasajada sajadataini, dan sujud 2 kali sujud. Summan sorofu, kemudian mereka bubar. Maka an-ta'ifah allati lam tusolli, mengganti posisi orang yang tidak ikut sholat. Jadi kelompok yang, jadi kalau tadi kan sholat 1 rakaat, kemudian orang yang sholat nerusin sampai 2 rakaat salam, kemudian baru balik ya ke tempat orang yang jaga. Kalau yang kedua ini enggak, ya ini yang kedua ini enggak. Jadi sholat baru 1 rakaat, kalau masuk rakaat kedua langsung mereka bubar, enggak nerusin ya. Mereka mengganti posisi orang yang jaga-jaga. Yang jaga kemudian baru ikut sholat dengan Nabi ya. Nah itu. Lam tuslu faja'u, maka kemudian datang orang-orang yang enggak ikut sholat tadi itu, kelompok yang cuma jaga tadi. Faroka'a bihim rok'atan, kemudian sholat 1 rakaat bersama Nabi. Wasajada sajadata ini, kemudian sujud 2 kali. Tsumma sallama, kemudian salam ya. Jadi selesai ya, Nabi kemudian salam dengan rokaat yang rokaat kedua beliau bersama dengan orang yang baru 1 rokaat yang tadinya tidak ikut sholat dari awal tadi. Tsumma sallama, kemudian salam. Faqama kullu wahidin minhum, orang yang jadi makmum ya, yang ikut bersama Nabi kan baru 1 rakaat, baik kelompok pertama maupun kelompok kedua. Baru 1 rakaat itu kemudian mereka berdiri. Faroka ali nafsihi rakaatan, mereka melaksanakan sholat ya, rukuk, wasajadata sajadata ini, melaksanakan sujud, tsumma sallama, kemudian salam. Artinya apa? Mereka yang tadi Nabi salam, kemudian kelompok kedua yang ikut Nabi tadi itu kemudian nerusin sholatnya. Nerusin sholatnya, selesai sholat ya, selesai kemudian salam. Baru balik yang di tempatnya tadi, kemudian nerusin sholatnya juga dia ya, dia juga nerusin baru. Jadi ini sholat dalam kondisi ini tidak seperti biasa. Kan kalau orang sholat itu nggak boleh, kemudian 1 rakaat kemudian keluar masuk lagi, kan nggak boleh. Tapi karena ini kondisi perang, kondisi darurat, maka nggak apa-apa. Yang tadinya kan baru 1 rakaat pergi ke tempat orang yang jaga-jaga. Yang jaga juga begitu. Nah itu nggak apa-apa, itu boleh. Karena apa? Karena kondisinya darurat. Ya, posisi orang yang sedang sholat seperti ini ya. Kalau yang awal tadi nerusin sampai salam baru kemudian ke tempat pasukan yang berjaga. Kalau yang kedua ini enggak ya. 1 rakaat kemudian balik ya ke tempat orang yang jaga. Yang jaga juga begitu ya. Yang jaga juga kemudian nerusin sholat ya. Jadi tidak sampai sholat ya, tidak sampai selesai sholat kemudian salam, enggak, tapi mereka gantiannya per 1 rakaat. Nah tujuannya apa? Agar ketika muslimin sedang sholat itu, seandainya sewaktu-waktu ada musuh langsung menyerang, maka ada pasukan yang
sedang menjaga. Jadi yang melawan mereka adalah yang sedang jaga, yang nggak ikut sholat. Ya, jadi yang sholat ini dilindungi oleh orang yang nggak ikut sholat. Nah, maka sholatnya gantian, 1 rakaat ganti, 1 rakaat ganti. Nah, itu tujuannya. Inilah yang menjadi alasan dan menjadi sebab panglima perang kafir Mekah namanya Khalid bin Walid itu masuk Islam. Ya, masuk Islam. Suatu saat ketika Nabi pergi ke Usfan, ya, Nabi itu pada saat itu belum ada syariat tentang sholat cara perang ini, ya. Beliau sholatnya ya biasa, ya, sholat duhur dengan asar di jamak, ya, jamak takdim, ya, jamak takdim duhur asar 2 rakaat serta qashar, ya, 2 rakaat. Ketika melihat Nabi dan para sahabat sedang sholat itu, ya, Khalid bin Walid kemudian berpikir, karena Khalid bin Walid ini panglima perang orang kafir Mekah sebelum beliau masuk Islam. Dia pikir gini, ini kalau muslimin sedang sholat begini, ya, besok kalau datang lagi ke Mekah, saya akan serang saat mereka sedang sholat, ya. Mereka pasti gak ada yang siap, ya, diserang nggak usah ada perlawanan, pasti mereka kalah semua. Dilala, ketika Nabi Muhammad berangkat ke Mekah diikuti oleh sahabat, ya, beliau saat mau diserang oleh Khalid bin Walid, turun ayat tentang sholat perang ini. Nabi Muhammad bikin barisan 2 baris, di depannya orang yang nggak ikut sholat, di belakang orang yang sholat. Sebaliknya, suatu saat, ya, beliau di depannya orang yang nggak sholat, jadi yang jaga bawa senjata, yang belakang yang jaga. Kadang yang jaga yang di depannya. Khalid bin Walid kaget. Loh, kemarin, ya, mereka ini mau sholat, ya, mau aku serang ketika sholat, kok sekarang sholatnya jadi begini nih. Padahal Khalid itu, ya, pada saat itu tidak pernah berbicara apapun kepada satupun orang bahwa dia punya siasat mau menyerang orang Islam ketika sholat. Lah kok Nabi Muhammad tahu? Ini yang kemudian jadi sebab Khalid bin Walid masuk Islam itu. Karena apa? Karena berarti ini Allah yang ngasih tahu Muhammad ini. Kok tadi mau aku serang ketika lagi sholat, nah kok sholatnya model begini nih? Ada yang jaga, ada yang sholat, ya, gantian. Wah, ini pasti dibocorin ini, ya, rahasia siasat perangnya Khalid ini dibocorin, jangan-jangan oleh Allah ini dikasih tahu kepada Muhammad. Saat itulah kemudian Khalid menyadari bahwa kalau begitu Muhammad ini pasti benar, pasti Nabi ini. Nanti kemudian dia masuk Islam. Nah, ini salah satu dari sebab, ya, Khalid bin Walid masuk Islam adalah ketika Nabi Muhammad mempraktekkan sholat dalam kondisi perang ini, ya. Yang awalnya Khalid mengira orang Islam sholat seperti biasa, ya, sholat jamak, sholat qashar, ya, mau diserang, ternyata Allah menyuruh Nabi Muhammad melaksanakan sholatnya dengan cara seperti ini. Nah, sholat yang model kedua ini, ya, yang kemudian disebut dengan sholat Qibalan najd, sholatul khauf najd, ya, pola najd, yaitu ketika Nabi Muhammad menuju ke tempat najd itu, ya, satu daerah di kawasan Mekah, ya, sekitar Mekah. Nah, maka sholatnya ini namanya sholat khauf najd. Ini bentuk, ya, sholat yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah, ya, perang bersama Nabi, menyaksikan, ya, salatal khaufi, salatnya khaufnya Nabi, fa safafna saffaini, Nabi membuat kami 2 shaf, shaffun khalfa Rasulillah, 1 shaf di belakang Rasul, artinya ikut sholat, wal adu bainana wa bainal qiblah, ya, musuh itu ada di depan kami, di depan, ya, di arah kiblat, ya, misalnya kiblat sana, musuh ada di barat, misalnya begitu. Fakabbaron Nabi kemudian takbir, wa kabbarna jami'an, kami semua takbir, ya, jadi semua orang takbir. Tsumma raka'a, kemudian Nabi rukuk, wa raka'na jami'an, jadi 2 baris tadi itu, ya, satu kelompok ikut sholat, satu yang kelompok kedua juga ikut sholat. Sholatnya bareng, takbirnya bareng, rukuk bareng, ya, rukuknya bareng. Kalau yang tadi kan enggak, gantian 1 rakaat gantian. Kalau ini enggak, ya, 2 baris itu semuanya, ya, semuanya
takbirnya bareng, rukuknya bareng. Ya, summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya minar ruku, artinya Nabi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya. Wa rafa'na jami'an, kami juga sami Allahu liman hamidah semua, bareng, ya. I'tidalnya bareng. Summat in hadara bis sujud, kemudian Nabi turun sujud, wasofil ladzi yalihi, dan orang yang ada di sof pertama saja yang sujud. Jadi barisan pertamanya ikut sujud dengan Nabi, yang barisan kedua berdiri tetap, ya, masih sami Allah liman hamidah i'tidal sambil membawa senjata, ya. Jadi sambil membawa senjata. Wa aqama shofal muakhir, ya, orang yang di sof yang kedua tetap berdiri, ya, fi nahril adui, di depan musuh, artinya apa, menjaga-jaga, ya, di depannya. Falamma qada as-sujud, ketika sudah selesai sujud, qoma as-soful ladzi yalihi, maka orang yang sof bersama Nabi tadi itu, yang sof awal, maka mereka berdiri gantian. Gantian. Maka yang tadi berjaga-jaga kemudian baru sujud, ya. Jadi caranya, kalau awal tadi itu 1 rakaat ganti, kalau ini enggak, ketika mau sujud baru ganti, ya. Jadi bareng semua, rukuknya bareng. Ketika saat sujud, kenapa kok saat sujud? Karena kalau saat sujud enggak kelihatan musuh. Beda dengan kalau rukuk masih bisa, masih ngelihat musuh. Tapi kalau sujud kan nggak kelihatan. Maka ini Nabi menggantikannya, cara bergantiannya adalah ketika sujud. Jadi ketika sujud, ya, atau satu pasukan tetap berdiri, yang pasukan yang baris kedua tetap bawa senjata, ya, sambil berdiri. Nah, kemudian setelah sujud selesai, barisan yang pertama tadi itu kemudian mundur. Ganti yang barisan belakang kemudian maju, ya, untuk melaksanakan sujud. Ya, yang tadinya sujud kemudian jadi berdiri, ya, memegang senjata. Nah, itu model yang ketiga, ya. Sampai kemudian selesai. Wa fi riwayatin summa sajada, kemudian Nabi sujud, wa sajada ma'ahu as-saful awwal, dan orang yang di shaf pertama sujud bersama Nabi. Falamma qamu sajada as-safat tsani, ya, ketika Nabi berdiri maka baru orang yang tadinya berjaga itu sujud, ya, ikut sujud. Wa dzakara mithlahu, dan menyebutkan yang semisalnya. Artinya cuman nanti terakhirnya bareng, ya. Tsumma sallaman nabiyyu wa sallamna jami'an. Jadi yang sudah selesai kan Nabi sholatnya tadi 2 rakaat itu, ya. Ketika kemudian jadi saat tahiyat Nabi menunggu yang shaf kedua tadi itu meneruskan, ya, yang tadinya masih jaga kan, kemudian di rakaat kedua dia sujud sampai kemudian tahiyat. Nah, Nabi tahiyatnya itu nunggu 2 kelompok ini, ya, nanti salamnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bareng. Salamnya itu bareng. Kalau tadi model pertama, model kedua kan nggak bareng. Model ketiga Nabi nunggu sampai mereka selesai. Jadi bareng untuk salam. Nah, ini model yang ketiga. Nah, model inilah yang kemudian disebut sholat usfan, ya, yaitu usfan, karena ini terkait di daerah, ya, daerah yang namanya usfan. Wali Abi Daud an Abi Ayyas Az-Zuraqi, ya, mithlahu wa zada innaha kanat bi usfan, ya, tempat sholatnya Nabi itu, ya, model yang ketiga ini di usfan, maka disebut sholatul khauf bi usfan, ya, yaitu di usfan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, walin Nasa'i, menurut Imam An-Nasa'i min wajhin akhara, dari riwayat yang lain, an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin, ya, Nabi salat dengan satu kelompok min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, salatnya rakaataini 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Tsumma shalla bi akharina, Nabi sholat dengan kelompok yang lain rakaataini 2 rakaat. Nah, ini yang keempat, ya. Modelnya beda lagi dengan 1, 2, 3, ya. Modelnya Nabi Muhammad sholat dengan satu kelompok. Jadi satu kelompok diajak sholat, yang satu kelompok jaga-jaga musuh, ya, jaga musuh, ya. Jadi siap-siap bawa senjata. Nah, yang sholat dengan Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat sampai selesai. Jadi rakaat sampai selesai, salam, selesai. Nabi kemudian yang belum sholat tadi diajak lagi oleh Nabi, ya. Nabi sholat lagi. Taruhlah misalnya sholat zuhur, Nabi sholat zuhurnya 2 kali jadinya, ya. Para ulama menyebutkan sholat yang pertama imamnya itu niatnya niat sholat fardu, tapi yang kedua niatnya niat sholat
sunnah. Nah, jadi yang kedua sunnah. Karena apa? Karena 2 rakaat, ya. Nah, 2 rakaat ini ketika kondisi kalau itu dikosor, ya. Kalau dikosor maka menjadi 2 rakaat. Tapi kalau nggak dikosor, ya, maka tetap 4 rakaat. Kalau 4 rakaat caranya jadi 2 rakaat gantian tadi itu, ya. Kalau yang tadi kan contohnya cuma 1 rakaat, itu kondisi ketika kosor. Kalau sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau 4 rakaat atau maghrib misalnya, nah kalau maghrib maka 2 rakaat dan 1 rakaat. Pergantiannya itu di 2 rakaat, ya. Nah itu caranya. Ya, jadi, nah cara yang keempat ini, jadi Nabi sholat misalnya sholat zuhur 2 kali, ya. Sholat yang pertama bersama satu kelompok, kemudian sholat lagi 2 rakaat, ya, zuhur, ya, dengan kelompok yang tadi jaga-jaga. Nah itu cara yang keempat. Nah cara yang keempat ini disebut dengan sholat khauf ghotofan, ya, sholat atau sholat khauf batnun nakhlah, ya, karena terjadinya ketika di daerah namanya Ghotofan, ya, maka disebut sholat khauf dzatun nakhlah, batnun nakhlah atau Ghotofan, ya. Nah, yang kelima, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khauf. Nabi pernah salat khauf bihaula'i dengan para sahabat rakaatan 1 rakaat. Jadi sholatnya cuma 1 rakaat. Wa bihaula'i rakaatan, dengan kelompok yang satunya 1 rakaat. Jadi 1 rakaat nggak usah nerusin. Maksudnya 1 rakaat langsung salam. Kemudian 1 rakaat ganti yang jaga-jaga ikut sholat dengan Nabi 1 rakaat. Walam yaqdu, dan tidak meneruskan. Artinya tidak sampai rakaat kedua, nggak usah. Jadi sholatnya 2 rakaat itu cuma 1 doang. Ya, jadi 1 rakaat 1 rakaat. Salat zuhur, salat asar misalnya dikosor, cuman 1 rakaat, enggak 2 rakaat, ya. Ini cara yang kelima yang disebut dengan sholatul khaufi dzikirdin, ya. Salat khauf di tempat nyamannya dzikirdin. Jadi salatnya hanya 1 rakaat. Nah, hanya yang terakhir ini, salat yang terakhir ini itu tidak banyak diikuti oleh para ulama. Karena banyak yang bertentangan, ya, banyak yang tidak setuju. Karena apa? Karena masa sholat cuma 1 rakaat. Nah, kan sholat 1 rakaat berarti langsung salam begitu. Nah, maka banyak yang menganggap bahwa hadis ini, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Walaupun ada, ya, ulama yang tetap juga memperbolehkan, ya, karena ada riwayat bahwa sholat itu kalau di rumah sholatnya 4 rakaat, kalau dalam perjalanan sholatnya menjadi 2 rakaat dikosor, tapi kalau dalam waktu perang sholatnya hanya jadi 1 rakaat. Jadi diskonnya, kalau 4 rakaat ketika di rumah, dalam perjalanan jadi 2 rakaat, kalau lagi perang sholatnya 1 rakaat. Nah, ada ulama yang berpandangan seperti itu, ya. Nah, itu wajah yang kelima dalam sholatul khauf. Nah, ada yang keenam, ya, yang keenam, inilah sholat yang disebut dengan syiddatul khauf, yaitu sholat dalam kondisi memang sedang berperang, lagi berkecamuk perang. Kalau lagi berkecamuk perang bagaimana sholatnya? Maka sholat itu adalah semampunya, ya, semampunya. Nggak harus menghadap kiblat, ya, nggak bisa rukuk, ya Allahu Akbar isyarat saja, ya. Misalnya lagi kalau tembak-tembakan dor, lagi rukuk, ya, sambil dor ya nggak apa-apa, ya. Atau lagi main pedang misalnya, ya. Jadi lagi sholat, sambil sholat Allahu Akbar, ya boleh saja semampunya, ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau kalian dalam kondisi perang, ya, maka sholatnya farijalan, boleh sambil lari-lari, sambil jalan, aurukbanan, atau pakai kendaraan, bawa kuda, bawa onta, sambil sholat boleh, nggak apa-apa. Itu dalam kondisi syiddatul khauf, yaitu kondisi berkecamuk perang, ya. Jadi itu ketika sudah berkecamuk perang, maka menjadi sholatnya itu sebisanya, semampunya, ya, nggak harus menghadap kiblat, nggak harus kemudian rukuk, ya, nggak bisa baca rukuk lagi perang, ya udah pokoknya isyarat semampunya. Yang penting bisa melaksanakan sholat, ya, yang penting melaksanakan sholat. Apa itu intinya melaksanakan sholat itu adalah di takbiratul ihram.
Jadi niat sholatnya pokoknya Allahu Akbar, niat, pokoknya niat sholat. Udah dia zikir, habis itu apa? Pakai pedang ya, membantai orang, atau kalau sekarang zaman sekarang nembak dan seterusnya. Nah, itu sudah boleh ya. Nah, ini beberapa cara dalam sholat ketika perang. Cuman kalau sekarang ini rasa-rasanya nggak ada orang yang melaksanakan ini. Ada yang pernah sholat model begini. Jangankan sholat perang ya, orang sholat istisqa saja jarang ada orang. Ada di sini yang sudah pernah sholat istisqa? Ada. Sholat minta hujan itu. Rata-rata nggak ada itu orang di Indonesia. Kenapa? Karena orang di Indonesia hujan itu ya mesti ada, apalagi orang Bogor ya, kota hujan. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, kalau lagi nggak ada hujan, ya benar-benar lama nggak hujan ya. Sampai pernah 7 tahun nggak hujan, 7 tahun nggak ada hujan, kering semua. Ya, maka ada sholat khauf, sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau di kita justru malah orang itu banyak pawang hujan ya. Kalau hujan kalau bisa jangan turun hujan gitu ya. Bukan malah minta hujan, malah kalau bisa jangan hujan terus. Kan begitu malah ya. Malah pawang hujan yang laku ya, bukan sholat istisqa ya. Nah, ini. Jadi memang kalau di Mekah kalau lagi kemarau, lagi panjang, memang ya lama ya nggak hujan. Konon orang-orang Mekah itu kalau lagi hujan kok siang hari ada hujan, itu orang yang kerja saja boleh libur. Lagi kerja, orang lagi sekolah kok hujan siang-siang, boleh keluar hujan-hujan di jalanan. Ya, ditinggal pekerjaan semua ditinggal. Kenapa? Saking senengnya. Karena jarang sekali hujan siang hari itu. Ya, hujan siang itu jarang sekali. Maka kalau ada hujan siang-siang, mereka semua keluar kantor, keluar sekolah, ya. Nari-nari, seneng joget-joget di jalanan ya, menikmati air hujan itu. Nah, cuman kalau di Indonesia itu yang enggak lah, orang kita hampir kalau musim hujan tiap hari hujan ya. Maka ada syariat ya, ada syariat. Nah, sholat khauf ini rasa-rasanya enggak dilakukan ya. Nah, jarang yang melakukan. Walaupun seandainya terjadi ya, misalnya tentara kita TNI misalnya lagi perang ya, tetap harus bisa melaksanakan sholat yang seperti ini ya. Ya, dengan model 6 model ini harus dilaksanakan. Nggak boleh kemudian udah nggak usah sholat, nggak boleh begitu, atau sholatnya entar aja deh dikodok, nggak boleh. Tetap ketika waktunya sholat harus sholat. Nah, sholatnya gimana? Sholat lagi bawa senjata? Iya, nggak apa-apa. Ya, kan nggak haram orang sholat bawa senjata, memang boleh. Sholatnya pakai sepatu, iya. Orang sholat pakai sepatu itu justru sunnah Nabi. Sholat pakai sepatu, ya. Nabi Muhammad sholatnya itu nggak pernah sholat nggak pakai sepatu. Nabi Muhammad sholatnya pakai sepatu, ya. Jadi kalau kita sholat masuk masjid lepas sepatu itu nggak sesuai sunnah Nabi itu, ya. Kalau ada orang bilang bid'ah, itu bid'ah yang sekarang ini. Orang sholat bid'ah itu ya orang sholat yang nggak pakai sepatu sekarang ini ya di masjid itu. Tapi kenapa Nabi sholat dulu itu pakai sepatu? Karena Masjid Nabawi masih berupa pasir. Pakai pasir, maka sholatnya yang pakai sepatu. Orang pasir panas kan. Lah kalau sholat kemudian nyopot, Masjid Nabawi itu nggak ada apanya nih? Gak ada plafon, ya, jadi los, ya, panas begitu saja. Maka sholatnya itu kemudian ya pakai sepatu biar gak kepanasan, ya. Sholat berdirinya lama, Nabi sholat itu lama. Nah, kalau kemudian lepas sepatu, lepas sandal, ya kayak apa itu, melepuh itu kakinya. Maka sholatnya pakai sepatu. Maka orang tentara ketika sholat khauf ini ya pakai sepatu. Ya, tidak kemudian lepas sepatu. Maka orang yang sholat ada orang yang bilang pokoknya kalau nggak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi bid'ah, maka kita ini sholatnya bid'ah semua ini. Orang Nabi sholatnya pakai sepatu, kita sholat nggak ada yang pakai sepatu. Ya, ini. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya bid'ah itu bukan kemudian pokoknya yang nggak dilakukan oleh Nabi bid'ah, enggak. Kalau sesuatu itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran, bertentangan dengan hadis, baru itu namanya bid'ah.
Tapi kalau nggak bertentangan ya enggak. Sama dengan sekarang ini. Kita sholatnya nggak pakai sepatu, ya karena memang masjidnya ada karpetnya bersih, ya. Nah, kalau ada orang bawa sepatu langsung naik, ya bisa dimarahin sama ketua DKM. Ya, udah nggak usah sholat di sini, sholat di sana aja. Nah, kan begitu, ya. Nah, jadi memahami sebuah teks ya dalam Al-Quran maupun hadis itu harus melihat konteksnya. Jangan kemudian pokoknya kalau nggak sesuai enggak. Nah, jangan begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi raq'atan ala ayyi wajhin kana ya. Nah, ini hadis pendukungnya itu ya. Tadi yang salat khauf model kelima yaitu salatnya cuma 1 rakaat. Salat khauf itu 1 rakaat ya dengan bentuk bagaimanapun juga. Ah, maksudnya hanya 1 rakaat, enggak 2 rakaat ya. Wa anhu marfu'an laisa fi sholatil khaufi sahwun ya. Tidak ada salat khauf itu pakai sujud sahwi. Artinya bukan kemudian 1 rakaat tadi kemudian wah itu berarti nanti ditambahin ya. Nah, nanti kemudian sujud sahwi enggak ya. Bagi ulama yang berpandangan bahwa salat khauf itu 1 rakaat ya sudah 1 rakaat itu sudah sempurna ya, maksudnya begitu. Tidak usah kemudian nanti ditambahi kemudian kemudian di akhirnya sujud sahwi. Jadi itu ya bentuk-bentuk dalam sholatul khauf. Jadi ada 6 cara ya. Jadi sholatul khauf. Terakhir saya ingin cerita. Yang menarik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ya ketika sholat waktu itu perang ya, ada zaman Umar bin Khattab ya, ada tempat namanya Tustar. Tustar itu dikepung oleh muslimin ya. Anas bin Malik sahabat Nabi yang kaya raya, yang usianya sampai 100 lebih tahun ya, istrinya banyak, hartanya banyak, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berikanlah Anas bin Malik itu harta yang banyak, anak yang banyak, dan berikan keberkahan dari semua yang engkau berikan kepadanya. Anas bin Malik ini punya istrinya tidak hanya 1, tak pasti ya, karena anaknya itu 86 orang. Ya, pasti istrinya enggak 1. Ya, 86 orang dan semua orang kaya. Anas bin Malik. Anas bin Malik suatu saat ketika setiap kali disebut ada kata Tustar ya, satu tempat di Syria ya namanya Tustar, kota ya. Anas bin Malik bukan di Iran ya, Tustar di Iran ya, di Persia, di Iran. Anas bin Malik setiap kali disebut kata Tustar, beliau nangis sejadi-jadinya. Nangis luar biasa ya, nangis. Kenapa? Karena beliau sampaikan, dulu ketika kami umat Islam ya menaklukkan kota Tustar itu sampai 8 bulan lamanya, mengepung kota itu ya, mengepung, dan saat ketika peperangan itu kata Anas bin Malik, kami semua tidak sholat subuh, ketinggalan sholat subuh. Kenapa? Karena perang itu ya dari malam ya sampai bermalam-malam ya, sampai ketika selesai perang itu kira-kira jam 7 lah. Sehingga para sahabat nggak ada yang sholat, nggak ada yang sempat sholat subuh ya. Jadi nggak sholat subuh. Kata Anas bin Malik, aku itu nggak sholat itu hanya sekali itu saja, sekali ketika subuh, dan itu pun juga waktu perang. Ya, setiap kali kota Tustar itu disebut oleh sahabat, Anas bin Malik nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia sangat menyesal pernah tidak sholat subuh. Padahal nggak sholat subuhnya itu dibenarkan oleh syariat. Nah, orang lagi perang ya sholat subuh dulu ya, bisa habis itu. Tapi karena saking menjaga sholatnya itu Anas bin Malik, setiap kali disebut kota Tustar, beliau nangis. Karena itulah satu-satunya sholat yang tidak dia kerjakan ya tepat waktunya. Ya, karena apa? Baru selesai perang Tustar itu kira-kira jam 7, sudah habis waktu subuh. Baru kemudian beliau sholat subuh. Setiap kali kota itu disebut, beliau nangis. Kira-kira kita ya pernah nggak sholat tepat waktu? Nangis nggak kira-kira? Biasa aja itu ya.
Walaupun cuman nggak sholatnya gara-gara mancing, ya, cuman karena begadang ketiduran, kemudian subuhnya kelewatan, habis nonton Liga Champion Arab, nah misalnya gitu ya, nggak subuh, ini Anas bin Malik ini ya lagi perang, nggak sholat subuhnya itu ada alasan udzur syar'i ya, nggak dosa, tapi itu setiap kota itu disebut selalu Anas bin Malik menangis ya. Ini artinya apa? Sahabat yang baik itu, orang yang baik itu orang yang menjaga sholatnya. Maka kita mari sama-sama kita menjaga sholat kita dengan sangat serius. Nabi lagi perang aja disuruh sholat tetap jamaah, ya tetap jamaah, nggak sholat sendiri, ya. Lagi perang saja tetap harus dengan jamaah. Apalagi kalau di luar lagi perang, ya dalam kondisi aman, ya tentu harus dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, ya memberikan kekuatan lahir dan batin kita menjaga sholat kita dengan berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.